Selamat pagi, damai di hati, biar setiap orang hatinya terangkat terus kepada Tuhan, karena itulah yang Allah kehendaki untuk perjalanan kehidupan yang ada. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang maha besar, kekuasaan-Mu tiada terukur, karena Engkau berdaulat atas hidup setiap orang. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami masih memiliki napas hidup dan kami memuji Engkau. Dan hari yang baru ini kami mau dengar firman Allah. Kami meyakini dalam segala hal Tuhan, Engkau memberitahu hal-hal yang indah bagi kami bersama. Urapan-Mu mengalir untuk setiap orang yang terbuka dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan firman Allah yang diambil dari dalam 1 Petrus pasal yang keempat ya. Kita akan membaca pada ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini pernyataan dari Rasul Petrus untuk menjadi perenungan dalam hidup setiap orang percaya. Karena Tuhan punya standar tersendiri. Dan standar ini tidak bisa diubah atau diputar oleh siapapun. Karena firman Allah adalah paten dan itu menjadi aturan yang konkret dan mau tidak mau harus dipatuhi, dan setiap orang ingin dibawa oleh Tuhan untuk memahami hal yang sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Saudara, bagaimana setiap orang untuk hidup di muka bumi ini seperti apa? Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Sedangkan benar ini kan adalah jaminan untuk menjadi pernyataan di hadapan Tuhan, yang mana apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sikap prinsip orang benar. Nah, sedangkan orang benar dikatakan firman Allah hampir-hampir tidak diselamatkan. Wahai, bagi yang selanjutnya ini dikatakan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang fasik memiliki cara hidup yang bertentangan dengan firman Allah. Orang fasik bukan berarti dia tidak kenal firman, dia tidak tahu firman, dia tidak tahu aturan Allah. Orang fasik pada prinsipnya dia tahu firman Allah, dia memahami firman Allah, tetapi bobolnya di mana? Enggan untuk melakukannya. Untuk melakukannya tunggu dulu. Dan dalam hati orang-orang fasik menunda-nunda untuk berbenah diri melakukan sesuatu yang benar, yang berbau kebenaran maksudnya. Keberadaan selalu mau menyimpang
dari apa yang menjadi aturan Allah. Ini keadaan orang fasik. Jadi kalau ada orang modelnya demikian, ya jelas saya tidak sedang dan sementara menghakimi, tapi memberitahu hal yang spesifik untuk menjadi bahan perenungan agar setiap orang, siapapun dia, tidak benar-benar memposisikannya dirinya sebagai seorang yang fasik. Lanjut, orang berdosa. Orang berdosa pertama adalah orang yang tidak mengenal hukum firman Allah. Jadi dia melakukan segala sesuatunya itu karena memang dia tidak tahu. Tidak tahu. Dan sekalipun mungkin dia orang Kristen, tapi karena dia belum paham benar-benar aturan Allah, maka dia melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini orang berdosa. Tapi ada satu tipe. Sekalipun dia sudah orang tahu firman, orang benar ini maksudnya tujuannya. Orang yang tahu firman. Dan condongnya dia melakukan sesuatu yang dilarang. Contoh, mencuri. Padahal kan itu dia tahu itu sudah dilarang, tapi dia coba-coba mencuri. Lanjut, berdusta. Dia tahu itu dilarang, tapi dia tetap coba-coba untuk berdusta. Berikutnya, menyakiti orang lain. Dia sudah tahu itu tidak boleh untuk dilakukan. Dan berlaku jahat terhadap orang lain. Dia tahu tentang hal itu. Tapi condong orang ini adalah mengerjakan hal seperti itu. Jadi beda-beda tipis dengan orang fasik. Beda-beda tipis. Beda dengan orang yang hanya jatuh dalam kelemahan. Orang yang jatuh dalam kelemahan, contoh begini, misalnya dalam keluarga ya, ada keluarga yang masih punya anak kecil, mungkin anak itu sedang bermain dan disuruh dijaga sama ibunya. Tiba-tiba ini mama ini karena dia bajaga, dia sibuk dan di PHP, maka ini anak ini jatuh. Nah, tiba-tiba suami membentak, "Nana," dan suara melengking. Nah, tapi kemudian dia nyadar diri, oh so salah apa kita ada backing. Nah ini kan apa refleks apa yang dia lakukan. Ini kelemahan. Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti itu bukan kelemahan, perlu berbenah diri. Sehingga tidak terjebak dengan istilah pertahanan. Oh, manusia kok masih lemah. Ada perjuangan. Nah, kita semua tidak bisa melakukannya tanpa bimbingan Roh Kudus. Untuk perjalanan hidup yang ada, menempatkan posisi sebagai seorang benar menurut standar Allah, bukan menurut standar kita. Tapi mungkin semua orang berpikir kita orang benar, dia orang benar. Halo, itu belum tentu di hadapan Allah. Makanya perlu memperhatikan kebenaran firman Allah. Sehingga kebenaran firman Allah ini hari lepas hari semakin memonitor dan membimbing keberadaan hidup setiap orang. Sehingga setiap orang terlepas dari perbuatan yang berdampak. Dia dihitung sebagai seorang benar. Contoh saja Nuh dihitung sebagai seorang benar. Dia hidup dengan orang-orang yang tidak memahami apa tujuan Allah dalam kehidupan Nuh. Sehingga mereka ya seenaknya saja. Begitupun sesudah air bah. Mereka pergi ke tanah datar Sinear. Mereka membangun Menara Babel. Tujuannya adalah cari nama. Tujuannya adalah pemberontakan. Tujuannya supaya mereka tidak terserah ke seluruh bumi.
Ini hal-hal seperti ini kan perlawanan di hadapan Allah. Maka Allah turun mengacaukannya. Nah, apa yang Tuhan harapkan dari dalam hidup setiap anak manusia, bukan Tuhan mengekang. Tuhan tidak pernah mengekang seseorang, tidak. Dan dia tidak memaksa seseorang. Kehendak bebas. Apakah mau untuk selamat dan diselamatkan? Apakah mau dihitung sebagai seorang benar? Kalau ingin dihitung sebagai seorang benar, tinggalkan sifat fasik dan cara hidup orang berdosa. Orang fasik, dia merasa dia hebat. Orang fasik, dia punya sikap arogan. Orang fasik. Begitupun orang berdosa sama, beda-beda tipis keberadaan mereka. Namun, semua salah di hadapan Tuhan. Ngapain sih untuk mempertahankan diri di area ini? Siapa kita? Kalau Allah tidak benar-benar untuk menyelamatkan, maka dia tidak akan pernah memberikan aturan. Tapi karena Allah ingin menyelamatkan, maka dia melakukan sesuatu. Dia mengutus anaknya dan memberi berbagai aturan. Sehingga sekalipun setiap orang menerima kasih karunia keselamatan, tapi di balik dari kasih karunia keselamatan ada aturan yang nyata yang perlu untuk diperhatikan. Kita boleh main sandiwara di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ya, tidak. Makanya kalau orang ingin digolongkan jadi orang benar, maka seriuslah dengan berbenah diri untuk kehidupan yang ada. Hari lepas hari kita semakin memperhatikan seperti apa cara hidup yang ada. Nah, untuk itu perhatikan dan baca firman Allah. Saya banyak kali berbicara sama dengan kemarin. Saya katakan kepadanya, Brur, kondisikan cara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau lalu-lalu Brur pernah jatuh, tapi untuk masa sekarang hati-hati dengan hal itu. Karena sudah tahu apa yang tidak suka, Tuhan tidak suka. Nah, kita semua orang percaya tahu apa aturan Allah. Harus cocokkan diri dengan hal itu. Sehingga memungkinkan pribadi lepas pribadi, haleluya, di hadapan Tuhan dihitung sebagai seorang yang benar. Dan saya ulangi lagi, benar bukan menurut standar manusia, tapi benar menurut standar kebenaran Allah, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Oke? Jadilah pribadi yang mengedepankan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berlaku benar, karena hanya orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di sini saja firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian kebenaran firman Allah, dan biarlah setiap orang memahami dan menyadari tentang hal itu, sehingga di setiap harinya selalu berlaku benar dalam perjalanan hidup yang ada. Mata hati tidak pernah keluar dari apa yang Engkau kehendaki, sikap tidak keluar daripada apa yang Allah inginkan, dan perkataan tidak pernah ngelantur dari apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu manis, dan biarlah firman-Mu itu menetralkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan jadikan setiap orang percaya manis di hadapan Tuhan,
melakukan kebenaran-Mu dan hidup sebagai seorang yang benar. Hamba minta kepada Tuhan, apa yang dipohonkan oleh setiap orang untuk minta bantu sokongan dalam doa. Hamba minta setiap pergumulan hidup dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dihiburkan, diteguhkan, yang hilang harapan dikokohkan iman mereka, yang tertutup jalan dibuka jalan, dan apapun yang menjadi problem mereka, Tuhan yang turun tangan melakukan sesuatu. Bagimu tidak ada yang sukar. Begitupun kami terus berdoa untuk semua gereja, kiranya Tuhan membuka kebenaran, datang pada kebenaran, sehingga kebenaran Allah menjadi prioritas utama untuk semua gereja. Dan Tuhan tolong dalam segala hal pemerintah kami, semuanya dari tingkat pusat sampai ke pedesaan, mereka dalam bimbingan Allah. Tuhan yang mengarahkan hati mereka untuk mereka punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan sebagai wakil Allah sesuai dengan posisi masing-masing. TNI, Polri, legislatif, yudikatif, semuanya dalam perlindungan Allah. Tuhan melindungi mereka. Allah membatasi hal-hal yang bukan daripadamu. Tidak ada di antara mereka yang mengambil keuntungan di sementara mereka bertugas, tapi semuanya sesuai dengan apa yang diatur dalam negeri kami, negara kami. Tuhan tolong di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Engkau genakan firman-Mu, Engkau selamatkan banyak jiwa, dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Gereja-gereja di mana berada, ada yang menghambat, semakin dihambat semakin merambat. Itulah yang Engkau akan kerjakan, sehingga setiap orang terbuka mata mengakui bahwa otoritas ada di dalam Kristus Yesus. Begitupun seluruh dunia selamatkan. Allah ada untuk seluruh anak manusia, dan kami tiada lupa terus memberkati bangsa pilihan-Mu, bangsa yang Engkau kasihi, bangsa Israel diberkati dalam segala hal. Bukankah itu janji-Mu tidak pernah berhenti untuk mereka sampai masa sekarang? Itu semakin nyata. Dan firman-Mu berkata, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Terima kasih. Kami melangkah pada sepanjang hari ini, hamba berdoa untuk orang-orang yang mengalami kepedihan, karena Allah memanggil orang-orang yang mereka kasihi. Biar mereka mengerti waktunya Tuhan terjadi, hiburkan, kokohkan, sehingga mereka terhibur. Allah ada untuk semuanya. Dan Engkau yang melindungi setiap orang. Orang-orang yang bekerja di darat, di laut, di udara, dalam profesi apapun, bahkan anak-anak, balita sampai ke orang ubanan, semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Tuhanlah yang mengcover kehidupan setiap orang. Inilah doa kami bagi Allah yang mengasihi dan membawa kebenaran di setiap harinya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.